Kaum perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, ya Kristus yang penuh kasih. Kami mengucap syukur buat firman yang terus menolong kami, menjalani kehidupan keseharian kami, memberi kami kekuatan, menegur kami, dan juga yang mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai pembacaan Alkitab dan perenungan kami pada saat ini, dan biarlah firman Tuhan boleh disampaikan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Mazmur 11 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Perikopnya diberi judul Tuhan tempat perlindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kaum perempuan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita masih terkait dengan tema renungan minggu dan juga dengan kebaktian rumah tangga, yaitu mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Karena kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang memprihatinkan, karena jumlah kasusnya kian hari kian bertambah. Hal ini menjadi isyarat bahwa perlu upaya keras yang didukung oleh semua pihak. Berdasarkan catatan tahun 2020 dari Catahu, Komnas Perempuan diinformasikan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792%. Hampir 800%. Angka itu masih merupakan fenomena gunung es, yang pada kenyataan sebenarnya jauh melebihi jumlah yang dilaporkan. Hal ini membuktikan bahwa kondisi perempuan Indonesia jauh dari kehidupan yang aman. Kekerasan terhadap anak perempuan juga melonjak drastis, kenaikannya 65%. Tahun sebelumnya 1.417 kasus menjadi 2.341 kasus tahun ini. Dan kasus yang paling banyak adalah kasus incest dan kekerasan seksual, sebanyak 571 kasus. Kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas juga mengalami kenaikan 47% dari tahun lalu. Perlu diketahui bahwa jenis kekerasan terhadap perempuan pun semakin kompleks. Berdasarkan catatan akhir tahun 2018 dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan digolongkan dalam 7 temuan, yaitu yang pertama KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, yaitu femicide, poligami, dan perkawinan anak. Kemudian kekerasan terhadap perempuan atau KTP berbasis cyber. Kemudian yang ketiga incest, yang keempat pelaku kekerasan seksual di ranah personal,
ada 3 kategori tertinggi, yaitu pacar, ayah kandung, dan juga paman. Itu dari kategori pelaku. Kemudian yang kelima, konflik sumber daya alam dan kemiskinan. Yang keenam, perempuan masih menjadi sasaran yang disalahkan atau dirundung, termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami, dan kejahatan perkawinan lainnya. Sementara pelaku lolos dari penghakiman. Dan yang ketujuh, politik populisme yang sudah menawan isu-isu krusial menjadi jalan di tempat atau bahkan kemunduran dalam penanganan isu pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, atau semakin buruknya isu hak asasi manusia perempuan yang dipolitisasi atau dianggap mengganggu moral mayoritas, seperti minimnya suara mencegah persekusi pada minoritas agama, minoritas seksual, politisasi isu persinahan yang tak bisa dibedakan dengan kekerasan seksual, dan lain-lain. Dari keterangan di atas, perlu penanganan yang serius untuk menekan bahkan menghapus angka kekerasan terhadap perempuan. Perikop Mazmur 11 menunjukkan posisi Tuhan yang menentang kekerasan terjadi di dalam kehidupan manusia. Melalui Mazmur 11, Daud mengungkapkan kepastian imannya saat bahaya besar mengancam hidupnya. Pemazmur mengalami kesedihan yang mendalam karena ancaman lawannya, namun sekaligus menimbulkan keyakinan yang mendalam bahwa dalam keadaan seperti itu hanya Tuhanlah diperoleh pelindung. Tuhan adalah satu-satunya tempat bagi Daud untuk mendapatkan situasi yang aman untuk melindungi dirinya dari ancaman. Daud tidak ragu untuk menyerahkan kehidupannya kepada perlindungan Tuhan. Tuhan yang berada dalam bait-Nya, Tuhan yang taktanya berada di sorga, berkuasa mengetahui semua peristiwa di dunia ini. Mata Tuhan mengamati atau melihat dengan saksama yang terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun yang terluput dari mata Tuhan. Ia melihat apa yang dilakukan oleh orang benar dan apa yang dilakukan oleh orang fasik. Tuhan menguji orang benar dengan tujuan melihat kemurnian imannya. Sebaliknya, Tuhan membenci orang yang mencintai kekerasan atau yang melakukan kekerasan. Bukti Tuhan menentang kekerasan adalah adanya penghukuman melalui arang berapi dan belerang serta angin yang menghanguskan. Tuhan akan memberikan penghukuman kepada mereka yang melakukan kekerasan terhadap sesama. Setiap pelaku kekerasan akan berhadapan dengan murka Tuhan karena keperpihakan Tuhan sangat jelas. Tuhan memperjuangkan keadilan. Tidak ada satu alasan pun yang memperbolehkan manusia meremehkan orang lain. Tuhan membela keadilan. Dan itu mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan sesama kita dengan adil. Posisi Tuhan menjadi dasar bagi setiap orang yang membela kaum perempuan yang mengalami kekerasan. Definisi kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan. Segala jenis kekerasan terjadi ketika seseorang merasa mempunyai kekuasaan yang tinggi dan menggunakannya untuk menyakiti orang yang dianggap lebih rendah dan lemah. Kekerasan dilanggengkan oleh budaya patriarki. Budaya yang menganggap bahwa posisi laki-laki itu lebih istimewa. Dan itu nampak pada perbuatan cenderung menyalahkan dan menempatkan korban perempuan sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan. Kemudian korban perempuan dihalangi dan dihambat untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasusnya. Kita perlu mengupayakan
penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi sebelumnya yang dapat dilakukan ialah upaya antisipasi atau pencegahan supaya kekerasan itu tidak terjadi. Antara lain, mengembangkan pola didikan yang menghargai laki-laki dan perempuan, baik itu di tengah keluarga, di sekolah, di lingkungan keagamaan, dan masyarakat. Dan kita harus berani menyuarakan tentang kesetaraan. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai tanggal 25 November sampai 10 Desember yang digagas oleh Women's Global Leadership Institute sejak tahun 1991 merupakan kampanye internasional terhadap perempuan di seluruh dunia yang bertujuan mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dimanapun berada di seluruh dunia. Dengan diadakannya kampanye ini di Indonesia, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia akan memperjuangkan hak asasi manusia, khususnya kaum perempuan. Upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan tentu bukan hanya terjadi selama 16 hari saja, tapi harus berlangsung terus-menerus. Mari kita semua bersama-sama menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pertanyaan pendalaman bagi kita. Yang pertama, apakah di sekitar saudari terdapat tindakan kekerasan terhadap perempuan? Tindakan apa yang telah diupayakan untuk menolongnya? Dan yang kedua, upaya apa yang telah saudari lakukan untuk memberikan didikan yang tepat terhadap lingkungan sekitar supaya tidak lagi melakukan kekerasan terhadap perempuan? Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati.